Apa susahnya matikan keran air, ha? Apa susahnya? Suami saya seringkali memukul saya kalau saya melakukan kesalahan, sekalipun itu kesalahan kecil seperti saya lupa mematikan lampu. Aku mau pergi. Ya sudah, nggak usah pulang-pulang lagi kamu. Pergi aja sana kamu. Dia adalah seorang yang keras. Bagiku, papa itu egois. Saudara, baru-baru ini saya sempat ada dialog sama teman-teman nih. Terus ada yang sudah mau siap nikah, ada yang udah lama dalam pernikahan. Terus tiba-tiba gara-gara yang satu ngomong, udah gak usah nikah deh, aduh pernikahan tuh percuma, awal-awalnya indah, nanti ujung-ujungnya bikin susah hati, bikin apa. Akhirnya teman saya yang satu malah bilang, yaudah kalau gitu aku gak usah nikah dulu deh. Gitu. Padahal sebenarnya tujuan pernikahan tujuan mulia Tuhan loh sebenarnya. Bagaimana dua jadi satu kan? Ya bagaimana Tuhan memerintahkan berkatnya atas mereka semua. Karena pernikahan itu idealnya adalah sebagai bahtera rumah tangga suami istri dengan satu tujuan, destinasinya adalah pulau pengharapan indah dengan masa depan bersama-sama. Ya, namun apa jadinya kalau memang ternyata dalam pelayaran bahtera rumah tangga ada badai. Badai yang awalnya sudah diprediksi, tapi bagaimana badai itu berkembang menjadi badai yang tidak terprediksi. Suami berubah dari yang biasanya. Istri juga gak seperti yang diharapkan. Kok kayaknya masa pacaran lebih indah daripada pernikahan yang sesungguhnya. Jadi menu hariannya yang tadinya kasih sayang, kasih, lama-lama apa? Kasih bogem mentah, kekerasan rumah tangga, konflik tuh setiap hari. Menu harian udah bukan lagi nasi goreng, udah bukan lagi satu meja makan bareng, enggak. Bahkan satu meja pun gak pernah yang namanya nawarin makan lagi. Karena udah syukur, yang penting kita jaga kehormatan masing-masing. Udah gak merasa bahwa ada pengharapan dalam pernikahan ini. Kenapa? Tiap hari ribut, makin hari makin kacau. Yang satu jadi pelaku, yang satu jadi korban. Kalau sudah begini, ya kita mungkin mikir juga ya. Bagaimana pernikahan bisa abadi, bisa langgeng, ada harapan? Kayaknya gak mungkin. Hah? Apa susahnya matikan keran air, ha? Apa susahnya? Suami saya seringkali memukul saya kalau saya melakukan kesalahan, sekalipun itu kesalahan kecil seperti saya lupa mematikan lampu, matiin keran, bidet di kamar mandi, itu membuat dia bisa marah besar. Suami saya temperamental dan saya berusaha untuk terus mengalah. Jadi saya ngalamin itu, saya cuma diem, saya cuma nangis. Jadi dia semakin otoriter sama saya. Kita berpacaran cuma 3 bulan, setelah itu bertunangan, 6 bulan kemudian menikah. Waktu saya mau menerima suami saya, yang pertama karena saya ngelihat dia dewasa. Baik secara umur, karena waktu itu dia udah 30 tahun, saya 26 tahun. Terus saya melihat dia orang yang gak neko-neko, gak aneh-aneh, pendiam. Dia bisa jadi imam buat saya. Apalagi kita bertemu kan di persekutuan doa kantor. Jadi apa yang saya bayangkan dulu bahwa saya akan memiliki pasangan yang takut Tuhan, memiliki pasangan yang care, memiliki pasangan yang melindungi, itu saya rasakan dalam pernikahan itu nggak ada. Saya itu hidup dalam ketakutan. Jadi jangankan ngomong, suami saya belum pulang aja sudah takut. Kamu lupa matikan air, ha? Ampun, Pak. Ampun. Yang saya paling benci dan saya nggak suka dari diri saya adalah kecerobohan. Kecerobohan yang dia lakukan sekecil apapun, buat saya itu fatal. Dan itu yang memicu emosi saya meledak. Saya langsung panggil istri saya, langsung saya tegur saat itu dan saya caci maki dia. Bahkan kalau sampai saya caci maki, ya kalau dia diem, ya udah saya stop. Tapi kalau saya caci maki dan dia melakukan perlawanan, saya pukul. Sampai saya merasa puas, sampai saya merasa lega. Sampai saya melihat istri saya sudah tak mampu, tak berdaya apapun. Dalam masa pernikahan dari anak saya bayi, kalau dia marah, saya nggak boleh masuk kamar. Anak saya mau berangkat sekolah, suami saya marah, dia pukulin saya. Saya bilang sama ART saya, Mbak tolong antar Teva. Tadinya biasanya tiap hari saya ngantar anak saya sekolah. Terus anak saya pergi sekolah, di situ saya ngalamin kayak orang maling ayam ketahuan digebukin warga. Nah itu yang saya alamin, sampai berdarah-darah. Di situ saya
merasa bahwa saya mati deh. Ini udah mati deh pasti. Ini kan yang kamu mau? Iya. Ampun, Pak. Ini kan yang kamu minta? Hah? Ampun, Pak. Ampun. Ampun. Ini yang kamu minta kan? Kamu suka disiksa begini? Ah! Tiba-tiba telepon bunyi. Ternyata itu dari mertua saya. Kamu tuh harus habis di tanganku. Nah, waktu dia keluar angkat telepon itu, saya langsung kunci pintu dari dalam. Waktu itu karena saya udah nggak, logika saya udah nggak bermain, udah nggak bisa berpikiran jernih, jadi saya nggak ngerti terus terang apa yang saya lakukan. Cuma satu pokoknya yang saya tahu, saya pengen habisin istri saya, bagaimanapun caranya. Luis, buka pintunya. Waktu itu suami saya udah selesai telepon, dia gedor-gedor pintu, dia tendang pintu sampai itu pintu pecah. Buka pintunya. Tapi kan dia nggak bisa masuk. Di situ saya punya kesempatan untuk telepon. Tolong aku. Aku udah mau mati. Luis, buka pintunya. Luis, buka pintunya. Halo? Teman saya ini, dia telepon lagi. Jadi ada telepon masuk lagi dari teman saya. Dia bilang, kamu jangan banci, cuma beraninya sama cewek. Nah, selama itu mereka berantem di telepon, saya keluar ke rumah, saya manjat pagar rumah. Saya udah nggak bawa apa-apa, tuh saya kabur lagi ke rumah temen. Sampai 2 hari kemudian, setelah dia memukulin saya berdarah, dia kencing darah. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Dia SMS lagi bilang darahnya tambah banyak. Di situ saya ada belas kasihan sama suami. Dan akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit, bener. Dia ke toilet lagi, dia kencing darahnya keluar banyak banget. Diagnosa dokter, dia ada kista di dalam ginjal, di kedua ginjalnya. Di situ saya akhirnya urus dia. Tapi nggak lama, 2 minggu kemudian bertengkar hebat, dia pergi dari rumah bawa anak. Dan saya lihat nggak ada itikat baiknya untuk dia memperbaiki. Sampai akhirnya saya menggugat cerai suami saya. Kenapa saya menggugat cerai? Karena dia nggak izinin saya ketemu anak saya. Sampai akhirnya Tuhan pakai gembala kita di gereja untuk bilang, Novi, kamu cabut gugatan kamu. Dan saya taat sih akhirnya. Saya taat, saya cabut gugatan saya. Padahal saya udah sidang 7 kali. Tinggal ketok palu. Tuhan, saya nggak mau salah nih. Tuhan udah suruh hamba Tuhan untuk ngomong suruh cabut, saya nggak cabut. Ternyata ini putusan, saya tetap cerai. Nggak bisa ketemu suami, itu buat saya biasa. Artinya emang itu yang saya inginkan. Karena saya udah tertekan selama ini. Tapi karena saya dipisahin dari anak, itu yang membuat saya stres luar biasa. Untuk bisa telepon anak saya aja saya nggak bisa. Hari-hari saya itu saya stres karena nggak bisa ketemu anak. Jadi saya akhirnya larinya dengan saya kerja terus. Di waktu itu saya kerja di bidang kecantikan. Saya kerja sampai malam kerja. Ya, jadi nyampe rumah udah tinggal tidur. Saya menghibur diri saya dengan bekerja aja. Halo. Iya, Pak. Berjalan hampir 2 tahun lah kita benar-benar lost kontak. Atasan suami saya itu seorang anak Tuhan. Dia telepon saya. Dia telepon, Nov, kamu mau gak ikut acara pemulihan keluarga? Saya masih bilang, gimana mau ikut acara pemulihan? Mau ketemu anak saya aja gak bisa. Apalagi terus dia mulai bantu. Nanti saya ngomong ke Isnandar. Sepertinya di dalam kondisi kita udah bercerai, kesempatan itu datang. Waktu itu saya mau ikut karena saya berharap saya bisa ketemu anak saya. Jadi nggak ada harapan lain, apalagi untuk pulih. Walaupun itu ajakan untuk pemulihan keluarga, saya nggak mau. Suami saya pun begitu, dia juga nggak mau balik sama saya. Sesi demi sesi, dari sesi pertama, Tuhan itu langsung sentuh hati kita. Yang pertama, hati Bapak.
Yang kedua, Kita tadi membahas soal pengenalan tentang bahasa kasih. Jadi selama ini saya memberikan bahasa kasih saya ke suami. Padahal itu bukannya dia butuhkan. Sebaliknya begitu. Apa yang saya lakukan itu salah dan saya menyadari. Terus ada satu sesi di mana pembasuhan kaki. Suami yang saya kenal selama ini, menurut saya dia sombong. Ternyata dia bisa merendahkan diri dia untuk bisa membasuh kaki. Itu di situ saya nangis. Saya menganggap dia layak untuk saya basuh kakinya terlebih dahulu, untuk diperlakukan seperti itu. Karena saya merasa selama ini saya memperlakukan dia secara biadab, tidak manusiawi. Jadi ini adalah momen, ini adalah titik di mana saya harus memperlakukan dia sebagai pendamping, sebagai penolong yang seharusnya saya lakukan. Sekalipun dunia bilang, dia bukan istri kamu, dia mantan istri kamu, karena kalian sudah bercerai. Buat saya, dunia yang mengatakan itu. Tapi Tuhan saya tidak bilang seperti itu. Hal yang mengubahkan paradigma saya tentang rumah tangga, saya dapat satu impresi bahwa organisasi yang dibuat oleh Tuhan sendiri itu adalah family, keluarga. Jadi saya berpikir kalau Tuhan sendiri yang membuat keluarga, kenapa saya cuma manusia biasa ciptaannya malah saya hancurkan? Malah saya rusak yang namanya rumah tangga itu. Saya lihat bagaimana Tuhan itu dalam sekejap bisa membolak-balikan keadaan, membolakkan hati suami saya sih. Saya lihat bagaimana dia rendah hati. Aku benar-benar minta maaf. Dari situlah pemulihan itu terjadi. Selama ini aku telah banyak menyakiti hatimu. Jadi kita peneguhan nikah kembali di tahun 2012. Acara camp itu 2011. Ya udah saya ikutin Tuhan aja. Yang saya percayai cuma satu. Kalau saya melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga saya, di dalam keluarga saya yakin dan percaya komitmen itu pasti akan terjaga. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kepala rumah tangga yang sesungguhnya bukan saya, tapi Tuhan yang jadi kepala rumah tangga saya. Kalau saya bisa menikmati hidup dengan anak saya, dengan istri saya, keluarga saya cuma mau bilang bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu mengampuni orang lain. Apalagi pasangan yang udah nyakitin hati kita. Tapi waktu kasih dari Tuhan, kasih agape itu ada dalam hidup kita. Saya benar-benar bisa mengampuni dia. Yang ada belas kasihan sama dia. Dan saya juga belajar bahasa kasih. Akhirnya saya bisa mulai semakin kedepannya saya belajar untuk quality time sama suami. Ya saya percaya bahwa semua itu adalah campur tangan Tuhan. Tapi kita harus taat. Artinya Tuhan tuh mau kerjasama sama kita. Kita punya kehendak bebas. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Tapi waktu kita mau bekerja sama-sama Tuhan, waktu kita mau oke Tuhan aku mau, Tuhan pulihkan, baru Tuhan itu turun tangan. Sebenarnya saya bicara begini bukan maksud untuk nyindir atau untuk apa, enggak sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat kondisi kehidupan manusia ya, saya taruh dulu ke sini. Untuk memutuskan saya naruh dulu ke sini kan berarti ada satu keputusan yang saya ambil. Karena saya nggak ada masalah. Tapi kalau pernikahan yang diliputi badai yang makin besar, yang terjadi itu bukan keputusan dulu sebenarnya, tapi keputusasaan. Dan begitu keputusasaan itu makin gede, keputusannya apa? Terpisah. Nggak ada rasa ingin memiliki lagi. Nah, ini kalau saya pergi saya ambil lagi pasti. Perceraian itu kan apa sih? Tindakan keputusasaan yang sudah sangat besar. Begitu pisah itu sebenarnya sama-sama punya trauma, punya luka, dan punya sesak di dalam hati mereka masing-masing. Jawabannya tentu bukan cari pasangan baru sebenarnya.
Jadi kalau misalnya saudara termasuk teman-teman saya yang sudah mau nikah tiba-tiba, antar dulu deh, nggak usah ditunda-tunda. Karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Setiap konflik pasti ada, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah. Nah, kita lihat tadi kisah yang pertama, mereka sudah terpisah, mereka bahkan sudah dikatakan bercerai, sama-sama nyimpen luka dan sebagainya, bahkan ada niat terselubung ketika mereka bertemu dalam satu pertemuan itu. Tapi kita bisa lihat bahwa memang kita juga harus mau menyediakan satu space untuk menyelesaikan itu. Bukan harus orang, tapi momen, supaya bisa jadi momentum terbaik buat kita. Karena pada akhirnya apa yang diberkati Tuhan itu diberkati untuk selama-lamanya. Jadi nggak bisa dipersatukan Tuhan lalu dipisahkan dengan kemauan kita. Kan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semuanya. Tapi kalau kita bicara mengenai luka, ya seperti saya bilang tadi, belum menikah pun bisa terjadi luka. Belum menikah pun bisa terjadi konflik. Bahkan belum menikah pun bisa yang terjadi namanya dalam tanda kutip perceraian. Yaitu apa? Terpisahnya kita dari seseorang yang memiliki hubungan dekat dan erat. Contohnya seperti orang tua dan anak. Begitu banyak yang namanya konflik antara orang tua dan anak. Yang satu keras, dan yang keras ini adalah hasil dari kekerasan di masa lalu. Lalu tanpa sadar ia menerapkan kekerasan itu kepada anak-anaknya. Dan yang trauma sebenarnya bukan cuma anaknya yang dapat kekerasan. Yang melakukan pun juga sebenarnya trauma. Saya sangat yakin bagi mereka yang mungkin melakukan kekerasan pada anaknya, memperkatakan secara verbal, mengusir atau memukul, ketika orang itu di dalam kamar dalam kesendirian, saya yakin batinnya menangis. Dia tidak bisa bicara banyak, namun batinnya berteriak, kenapa saya lakukan itu? Mungkin dia juga ingin juga pulih dengan anaknya. Bahkan anaknya pun juga ingin pulih dengan orang tuanya. Tapi batin, kenyataannya tidak bisa. Karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk bisa memperbaiki dengan kekuatannya sendiri. Alih-alih memperbaiki, wah justru malah memperkeruh suasana ujung-ujungnya. Elda! Elda! Kenapa sih, Pak? Gimana? Udah ada hasil belum? Aku udah cari pinjaman, aku udah berusaha, nggak ada. Kepergian mama menjadi pukulan hebat bagiku. Terlahir sebagai anak tunggal, aku lebih dekat dengan mama. Bagiku, mama adalah segala-galanya. Mama yang mengerti keadaanku dan memahami aku. Papa tuh egois banget, dari kecil nggak pernah ngertiin aku. Kalau papa, dia adalah seorang yang keras. Bagiku, papa itu egois. Dari dulu papa mendidikku dengan keras. Kata-kata kasar sering diucapkan padaku. Hal itu membuat aku sakit hati. Bahkan setelah dewasa aku mulai melawan. Dan itulah yang membuat kami sering cekcok. Aku pun memutuskan pergi dari rumah. Aku ingin menghindar dari situasi rumah dan ingin menenangkan diri. Kamu kemana? Aku mau pergi. Ya sudah, nggak usah pulang-pulang lagi kamu. Pergi aja sana kamu. Selama aku pergi dari rumah, aku mengambil waktu untuk berdoa supaya hubungan aku dan papa segera pulih. Hingga satu ketika aku membaca artikel di jawaban.com. Aku melihat nomor Sahabat 24 yang tertera di sana. Kemudian aku menghubungi nomor WhatsApp Sahabat 24.
Aku menceritakan segala keluh kesahku tentang hubunganku dengan papa. Konselor Sahabat 24 memberi nasihat untuk aku melepaskan pengampunan pada papa. Awalnya sulit, tapi melalui Sahabat 24, aku semakin didorong mengampuni papa. Aku pun melakukan doa puasa untuk bisa mengampuni papa. Dan benar, ketika aku terus berdoa, maka aku bisa mengampuni papa. Dan papa pun berubah. Papa tidak lagi kasar. Aku dan papa bisa berbicara dengan baik tanpa ada kata-kata kasar. Sekarang, papa juga jadi lebih memperhatikan aku. Dan sebaliknya, aku sedikit demi sedikit mulai memahami papa dan memperhatikan papa. Nanti kalau sudah pulang dari kantor langsung pulang aja. Iya, Pak. Iya. Aku pergi kerja dulu ya, Pak. Iya. Hubungan kami dipulihkan Tuhan. Ini adalah yang sangat-sangat perlu diketahui bahwa paling gak enak kalau hidup sendirian sebenarnya. Saya bukan bicara mengenai status pernikahan saja. Baik yang masih mandiri saat ini, kita gak bisa sendirian. Artinya kita berpikir dengan cara kita sendiri, maunya kita sendiri. Karena sesungguhnya kita perlu pribadi sebagai partner kita. Pribadi yang sudah menyepadankan dirinya sebenarnya dia tidak perlu melakukan itu. Karena kita tuh gak sepadan dengan dirinya yang mulia. Tetapi dia rela merendahkan dirinya lalu membuat sepadan dengan kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa terima keberadaan dirinya yang mulia itu. Semua orang di dalam Kristus itu kalau jadi suami sama istri, nanti jadi suami di dalam Kristus dan istri di dalam Kristus. Ini klop makanya. Sehingga ngerti tuh bahwa rencana pernikahan itu bukan rencana abal-abal atau bukan rencana manusia, itu rencana Tuhan. Karena dari awal Tuhan melihat tidak baik seorang manusia itu sendirian saja ketika ciptakan Adam. Anda boleh baca di Kejadian pasal 2 ya nanti. Sepadan. Sepadan ini bukan seimbang sebenarnya, tapi saling melengkapi. Itu yang saya katakan di awal tadi. Kita tuh butuh Tuhan dalam hidup kita. Supaya saat hidup kita mandiri, kita masuk dalam pernikahan, kita tidak menjadi orang yang saling menyakiti satu sama lain. Karena kita butuh apa sih? Kita butuh untuk diterima. Saya bicara tidak ada maksud untuk, oh orang itu harus sempurna. Justru dengan pernikahan orang itu disempurnakan. Karena dalam pernikahan, baik suami maupun istri itu belajar untuk menerima kekurangan dan melengkapi kekurangan dari pasangannya. Karena ketika ini terjadi, saya percaya komitmen itu pasti bisa dipegang teguh. Dia saja merendahkan dirinya dan mau menerima, mau mendengar, maka kita pun juga akan demikian. Sehingga ketika suami bicara, ya kita dengar dulu. Istri bicara, ya kita dengar dulu. Orang tua bicara, ya kita hormati dulu. Karena orang tua sudah pernah muda, tapi anak muda kan belum pernah tua. Nah, saat ini saya percaya melalui program ini Anda menyaksikan solusi ini bukan kebetulan. Karena saya merasakan Tuhan tuh sayang banget dengan pernikahan saudara. Dan Tuhan sangat mengasihi masa depanmu. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang tuamu, demikian juga Tuhan ingin memelihara masa depanmu. Dan Tuhan mau engkau kembali kepada orang tuamu. Ini kesempatan yang bisa engkau ambil. Dan kesempatan ini mungkin saja hanya satu kali. Besok kita tidak pernah tahu. Tapi kalau ini ada, pertanyaan saya, maukah Anda mengambil kesempatan ini? Supaya saudara bisa melihat bahwa saya diciptakan untuk melengkapi kehidupan orang-orang di sekitar saya. Buka hatimu, saya berdoa bagi Anda saat ini. Tuhan Yesus, aku datang bersama mereka yang saat ini terbuka hatinya di hadapan-Mu. Aku berdoa yang pertama adalah untuk mereka yang sudah menikah.
Engkau melihat apa yang menjadi permasalahan dan keadaan pernikahan mereka yang mungkin sekarang seakan-akan dalam status quo, ketidakpastian. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu menjamah setiap suami dan istri yang saat ini sedang berdoa. Aku berdoa supaya Tuhan membuat mereka menjadi pribadi yang selalu memberikan keterbukaan satu sama lain. Aku berdoa supaya setiap pasangan suami istri yang berdoa bersama-sama saat ini agar mereka bisa menjadi teman bicara, bisa jadi teman rekreasi. Aku berdoa supaya mereka juga sama-sama bisa untuk memberikan support, bisa untuk memberikan waktu untuk saling mendengarkan satu sama lain. Agar mereka saling melengkapi. Dua menjadi satu. Dan aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anak. Setiap orang tua yang sudah bertahun-tahun gak pernah ngobrol dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Kasih Tuhan menjamah hati mereka. Dan mereka punya keberanian untuk menyatakan isi hati mereka. Mereka berkeberanian untuk memaafkan satu dengan yang lain. Dan aku berdoa kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus tinggal di dalam hati mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langsung hubungi sahabat. Betul sekali, sahabat 24. Langsung telepon. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, pernikahan saudara, kehidupan keluarga saudara indah. Bagi Anda yang penggemar sosmed, Anda suka nonton live streaming, suka lihat yang inspiratif-inspiratif. Nah, saya punya jawabannya. Supaya gampang ingat jawaban, ya ketik www.jawaban.com. Nanti kalau Anda ketik nih, tampilannya akan seperti ini. Ada apa sih di jawaban.com? Banyak banget, Sa. Semua yang dibutuhkan oleh keluarga Anda. Anak-anak, informasi mengenai bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang, jadi mitra CBN, lalu kemudian saat teduh, ya. Anda juga bisa tahu betul apa sih hot topics yang relevan dan bagaimana cara untuk mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu kemudian juga as simple as this, Anda tinggal klik Sahabat 24 atau Anda klik WhatsApp, langsung terhubung. Anda nggak lagi yang namanya menyimpan luka, menyimpan trauma. Karena Anda sudah punya yang namanya komunitas yang bisa memberikan kepada saudara itu pemahaman-pemahaman yang konkret dengan kebenaran firman Tuhan, ya, tapi tidak membuat sulit. Bahkan bicara mengenai financial, semuanya ada di sini. Tentunya harapan kami Anda juga subscribe juga di Solusi TV, Instagram kami, semuanya supaya kita makin dekat, ya. Yang pastinya Anda juga catat program Solusi yang selalu hadir dan memberikan hal-hal yang bisa memberikan satu refleksi kehidupan. Bahwa apapun masalah hidup kita sebenarnya kita nggak usah pusing. Karena cuma satu kuncinya. Di dalam Tuhan. Yes. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Betul kan? Oke. Sampai jumpa di solusi berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan masuk ke jawaban.com.